Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Udah sarapan semua? Sudah. Ada yang tidak hadir di antara kalian semua? Hadir Hadir semua. semua. Oh, ini hadir semua ya. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran coding atau KKA. Ya. Di sini kita akan mengaitkan pembelajaran coding dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang namanya coding itu terkait dengan teknologi atau kecerdasan artifisial. Namun kita seringkali menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kadang kita tidak sadar hal-hal tersebut merupakan salah satu hal yang dimaksud dengan coding. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba Yasmin pimpin doa. Sebelum belajar mari kita Oke, selesai kita berdoa. Dilanjutkan dengan ada sebuah, coba kita lihat terlebih dahulu gambar yang ada di monitor. Ada yang bisa mengerjakan tidak? Coba. Kerjakan. Itu hasilnya berapa? Sebelum ditanya, simpan dulu jawabannya. Ini hasilnya berapa? Ya. Biar kita berkonsentrasi, konsentrasi. Ini salah satu hal yang digunakan untuk membuat kita fokus, berkonsentrasi untuk memulai pembelajaran. Ada yang sudah? Acungkan tangan. Sudah? Mana kelompoknya? Sudah? Sana udah? Belum? Sudah semua? Sudah? Azga, sudah? Mana? Adit? Adit, udah? Maju ke depan. Adit, yuk. Ada lagi yang sudah? Di sana, Adit. Adit. Tuh, tahan. Ada yang sudah? Akila sudah, maju. Ada lagi? Albi, sok, maju. Kasih jalan buat Albi. Depan. Ya. Yang lain udah? Udah? Berapa jawabannya? 17. 17, 21. Ada yang 17, ada yang 21. Kita coba hitung sama-sama. 18. 19. 17, 21. Hitung sama-sama. Stop, coba. 21 dulu. Pakai. kan kalau 3 dikali 4 12. Terus satu nanas hitungannya 4. Terus Jeruk karena nanas 14 berarti si jeruk ini 10. 10. Terus Jeruk dikurang semangka jadi 3. Si semangka 7. 7. Jeruk ditambah 10 ditambah 1. Ini 17 semua. 17 semua. Stop, coba. Geser. 17 semua. Diam.
17. So, persentasenya kumaha? Tadi kan udah 1. So, persentasenya yang 17 kumaha? Gimana? Albi bantu, kamu 17 juga. So, bantu. So, tinggal presentasi we tadi gitu loh kumaha? Hah? Yuk. Itu mah ya tadi bantu. Bantu ya. Albi bantu Albi. Ayo. Ya tadi itu mah kumaha? Terus berat kilo terus jadi itu tambah jadi jawabannya 21. Dah tepuk tangan buat kita semua. Jadi jawabannya 21. Kita harus kita harus lihat secara detail ya. Detail. Ini. Nanti kalau ada misalnya daunnya 2 beda lagi. Daunnya 3 beda lagi. Nah, siap. Udah fokus ya. Ini salah satu cara buat kita fokus. Kita akan melanjutkan kepada pembelajaran. Pernah tidak kalian bingung memilih rute tercepat ke sekolah? Lurus. Misal di pas jalan aya nu hajatan. Jalannya kemana? Ya, pindah jalur kan? Misal ada perbaikan jalan, gimana? Pindah jalur kan? Tidak harus melulu ke arah yang sama, diulang. Betul? Ganti jalur kan? Pindah kan? Nah, lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Tujuannya adalah melalui diskusi kelompok dan simulasi, siswa dapat menerapkan logika. Kita akan belajar tentang logika dalam menyusun solusi terhadap masalah sehari-hari secara sistematis dan logis. Kita akan disusun berdasarkan yang terkecil masalahnya sampai yang terbesar, serta mempresentasikan solusi tersebut dengan percaya diri. Hasil akhir nanti kita akan berdiskusi terus mempresentasikannya. Nanti pas diskusi akan dikasih lembar kerja untuk didiskusikan. Lembar kerja. Silahkan diskusi. Kemudian hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan. Seperti tadi pas awal yang mempresentasikan yang itu. Paham ya? Lanjut. Tahukah kalian cara berpikir runtut? Apa itu berpikir runtut? Berpikir runtut. Tahu? Sistematis tahu? Ada yang tahu? Berpikir runtut, berpikir sistematis, tahu? Berpikir atau sesuai urutan? Tahu urutan? Dari mulai yang terkecil ke terbesar, dari mulai terbesar ke terkecil, ya, dari mulai atau apa sih disebutnya tuh benda terkecil ke benda terbesar,
Ini berpikir runtut. Berpikir runtut adalah cara kita berpikir secara sistematis. Sistematis itu berarti mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Mulai dari hal yang mudah sampai hal yang sulit. Mulai dari hal yang besar sampai yang terkecil, bisa seperti itu. Itu digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya ada yang punya masalah seperti tadi, berangkat ke sekolah. Pas di jalan seperti biasa kita keluar rumah langsung lurus ketemu sekolah. Terus pas keluar lurus ada hajatan, kita caranya berpikir bagaimana cara kita untuk ke sekolah. Berarti kan nyari jalan lain. Contohnya, terus pindah ke atau naik ojek tadi. Ada lagi yang naik sepeda bisa pindah ya. Nah, salah satu hal yang biasa kita lakukan sehari-hari, contohnya misal ada gak sih di kelas 6 yang sudah bisa membuat mie? Memasak mie? Bisa? Urutannya kapal. Caranya? Coba. Mengambil buku. Nah. Coba tuliskan cara memasak Aska, coba baju tuliskan langkah pertama apa yang kamu lakukan. Ya cukup satu, nanti teman-teman yang lain Membuka menu. boleh. So tulis membuka mie, kata Aska. Yang lain setelah membuka mie apalagi? Cung yang mau maju boleh. Yasmin, kasih spidolnya ke Yasmin. Gak apa-apa, so lanjut. So rebus air hingga mendidih, kata Yasmin. Setelah itu ada lagi. So Sarhan maju. Setelah merebus air hingga mendidih, apa yang harus dilakukan? Tiga. So. Rebus mie. So gak apa-apa so. Rebus mie. Nah, lanjut. Siapa lagi? Setelah itu gak apa-apa dok, gak apa-apa. Setelah itu mana? Ada lagi? Maju. Tom, Akila, maju. Misalkan saya dengan gampang memakan. Perhatikan, yang lain siapa jawabannya? Yang lain siapa jawabannya? Habis itu langkahnya apa saja yang harus dilakukan? Terus siapa lagi? Sok.
Fikri maju lanjutkan. Mengaduk mie dari bubuk. Masukkan ke piring terus mengaduk dengan bumbu. Makannya Amit. Tulisannya ada tadi. Piring. Memasukkan mie ke dalam piring. Terus ada lagi? Sok maju. Dengan bubuk. Mengaduk mie dengan bumbu. Masih ada lagi atau sudah selesai? Masih ada? Makannya boleh memakan. Sudah, berarti beres. Beres. Bisa lihat. Membuka mie. Mie dibuka. Mie dibuka bisa. Terus rebus air hingga mendidih. Bisa. Rebus mie dan bumbu. Ya bumbu direbus. Nah, gak apa-apa. Terus tiriskan mie. Bisa. Masukkan mie ke dalam piring. Nah, ini langkah-langkah ini yang disebut dengan runtut. Dari mulai awal sampai akhir nanti kita memakannya. Tapi di sini masih kurang tepat. Ya, Akang. Ini tepat enggak? Tepat. Perhatikan. Ini masih kurang tepat langkah-langkahnya. Tidak sistematis, tidak runtut. Benar. Kita coba lihat. Pakai telur. Kita kalau misal buka di rumah nih, ada HP, punya HP kan? Ada laptop punya? Ada yang punya, yang tidak. Laptop atau HP bisa di HP. Kita suka main ChatGPT enggak? Kalian? Tidak. ChatGPT itu salah satu AI yang dapat mempermudah atau menampilkan jawaban atau memberikan jawaban sesuai yang kita inginkan. Tapi kadang perhatikan. Tapi kadang ChatGPT juga ada salahnya, tidak selalu benar. Ya. Ini hasil dari ChatGPT. Yang Bapak bikin, tanya ChatGPT, saya akan membuat mie rebus. Bagaimanakah cara yang tepat yang harus saya lakukan? Ini jawabannya. Pak, ChatGPT bisa buat mie. Langkah-langkah. Ya. Ini kan langkah-langkah. Bukan ChatGPT-nya bikin mie, bukan. Kita contohkan. Kita ketik ChatGPT. Bisa di HP, bisa.
tinggal buka browser, tinggal ketik ChatGPT. Hai. Hey. Hai, ada yang bisa aku bantu hari ini? Tuh, katanya. Ya. Kalau assalamualaikum bisa kita tulis. Assalamualaikum. Tetap dia jawab. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Kita jawab. Kita tuliskan prompt yang akan atau kalimat yang ingin kita buat. Misal yang tadi, saya mau membuat mie rebus. Namun tidak tahu cara membuatnya. Titik. Tanya lagi, bisakah kamu membantu saya untuk menuliskan langkah yang harus dilakukan untuk membuat mie rebus? Oh, nanti keluar bungkus mie instan, boleh pakai. Oh, banyak. Oh. Langkah membuat mie rebus. Rebus mie, didihkan air dalam panci. Oh, sama yang seperti tadi yang dibikin ya. Tuh. Misal Misal kita akan tolong buatkan saya resep membuat bolu kukus. Oh, ini bolu kukus. Bolu kukus ada di situ. Ini langkah-langkahnya sistematis atau runtut. Mulai dari bahan-bahan, alat yang disediakan, langkah-langkahnya dari awal, siapkan kukusan, sampai beres. Ya, gak apa-apa kita pakai ChatGPT. Kita kembali ke mie rebus. Ya, yang pertama tadi, didihkan air. Kita membawa panci, masukkan air ke dalam panci, lalu nyalakan kompor, terus didihkan. Lamun cai nanti dididihkan, misal mina bakalan asak moal. Nah, berarti harus dididihkan airnya. Terus yang kedua, masukkan bumbu. Bumbunya dimasukkan kemana? Ke air yang mendidih atau ke piring? Ke piring. Bisa pakai bumbu, bisa pakai bawang, terserah ya. Terus masukkan telur. Opsional. Opsional itu maksudnya bisa dilakukan, bisa tidak. Lalu masukkan sayur dan topping, bisa. Lanjut. Rebus mie. Rebus mie sekitar 2-3 menit sampai mendidih, sampai mie-nya jadi. Nah, terus bumbui sesuai selera, lalu disajikan, kita makan. Udah. Itu berarti langkah-langkah secara runtut. Bisa kegiatan sehari-hari juga bisa dilakukan apabila kita mau mandi. Apa yang dilakukan sebelum kita mau mandi? Buka baju. Terus Bawa handuk. Buka baju. Mandi. Pakai sabun. Sikat gigi. Cuci muka. Pakai sampo. Terus lap handuk. bilas lah tuh mah mau bilas kayak teh sabun ngumpul ya bersih beres kan. Nah, itu salah satu hal yang disebut dengan runtut.
Kan kita tidak sadar hal-hal kehidupan sehari-hari yang seperti ini. Apa sih coding? Nah itu kegiatan kita sehari-hari yang secara sistematis berpikir secara komputasional. Komputasional teh berarti pikiran kita teh berpikir, oh ini langkah-langkah sistematisnya, oh ini. Secara tidak sadar kita langsung melakukan hal tersebut. Ya. Atau yang tadi yang perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, nanti kita kan ini udah dibagi. Apa? Boleh. Cara berenang bisa tadi nanyain lagi ke ChatGPT. Tapi udah gitu, kamu harus latihan. Kalau cuma ditanya doang, oh cara berenang gitu. Nanti saya buka ChatGPT, lihat cara berenang, terus dibaca, oh gitu. Nah, saya langsung bisa berenang. Itu. Tetap harus kita yang melakukan kegiatan tersebut. Ya, kan tadi juga Mi. Oh ini langkahnya kayak gini. Jadi demi kawas kieu. Ente kan, tetap kita harus ikuti langkah-langkah yang disarankan oleh ChatGPT. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke. Di sini ya. Kita bayangkan ini di sini ya adalah denah lokasi tempat kita tinggal. Perhatikan. Di sini sekolah kita. Kita mau ke sini. Rumahnya di sini, di sini, di sini. Nah, titik. Jaraknya ada. Ini 200 meter dari sini ke sini. Dari sini ke sini 300. Dari sini ke sini 200. Dari sini ke sini 200. Berarti total berapa ini? 400. Ini yang ini 600 dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini 400 meter. Ya. Ada lagi udah. Nah, di sini ada yang hajatan, nikahan. Di sini ada perbaikan jalan. Bagaimana caranya? Yang dari sini kita bagi. Di sini ada sesuai kelompok. Ada 3 lembar kegiatan. Tetap sama kayak ini. Nah, kita bagi dulu. Ini kelompok 1. Diisi semua. Diisi. So. Ya, perhatikan terlebih dahulu. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 rumahnya di sekitaran A, B. Kelompok 2 di sekitaran C, D. Kelompok 3 salah. Kelompok 1 AB, kelompok 2 EF, kelompok 3 GH. Ya. Siap. Itu baca terus itu aturannya, isi. Bagaimana caranya kita dari rumah yang AB di sini sekitaran sini sama sekitaran sini sampai ke sekolah. Ya. Sampai ke sekolah dan hitung jarak yang harus ditempuhnya. Dihitung jaraknya. Ini kelompoknya di rumah mana? Rumahnya GH sekitaran sini. Di situ di kertas. Ini AB, FF, GH. Itu AB, ini F, ini GH. Sebentar. Ini kayaknya terlalu semangat ini, bagus tapi. Nah, setelah itu sudah dituliskan jaraknya, jarak tercepat ya.
Tapi jangan sampai melewati ini. Lanjut ke sini, langsung ke sini. Dari sini langsung aja tadi yang pulang. Anggap ini lautan atau apa. Kita harus melewati jalan. Tsunami, Pak. Ya, ya. Kita harus melewati jalan. Sesuai dengan jalan. Tuliskan arahnya, misal. Yang ini, misal. Ambil contoh yang ini, ya. Ini kan tidak kebagian ya. Siapa yang mau dijadikan contoh? Albi. Albi rumahnya di D. Dia mau pergi ke sekolah. Kemanakah dia harus melangkah? Albi keluar ke arah ini berarti ke arah kanan. Dari sini rumahnya ke kanan 200 meter. Terus ketemu perempatan masih lurus sekitaran 200 meter lagi. Ini langkah kedua. Langkah pertama tadi keluar rumah, berjalan ke arah kanan. Langkah kedua sejauh 200 meter. Langkah ketiga sejauh 200 meter sampai ketemu bundaran. Langkah ketiga setelah bundaran berjalan, diteruskan berjalan kembali 200 meter sini. Ya, langkah ketiga. Lalu belok ke kiri sejauh 400 meter. Ya, ke kiri. Setelah 400 meter, dia tinggal beberapa langkah lagi masuk ke sekolah dan sudah tiba. Tulis jarak total yang ditempuh Albi adalah berapa? Ya, sama yang lain juga gitu. Ditulis langkahnya. Sok sama siswa. Di situ. Di LKPD. Kerjasama di buku di itu di kertas. Ditulis secara runtut langkah-langkahnya. Yang paling cepat berarti. Yang paling cepat sesuai letak rumah. Nyentuh kali wadah masih kadang terus tinggal tuh belok nih masuk. Bebas, itu langkah kerjanya di garis mau dicoret-coret boleh, tapi tetap langkah-langkahnya ditulis kayak yang tadi. Kemana, tulis di situnya. LKPD-nya mau dicoret-coret boleh. Sok, Itu. jawaban di bawah. Melewati bundaran. Lah, mana kita yang mana ya?
Langsung ini kan beda. Saya rumahnya di mana? Lautan bodas sih. Waktu 20 di aja sih. Langkah di mana kemana tadi kan dijelaskan ke kanan kemana ke kiri mau kemana ditulis pakai kata-kata diceritakan inti nama berupa tulisan di rumah teh arahna kemana di ieu kemana Sok posisinya di mana? Kan diskusi. Kelompok. Tentukan lah rumahnya di mana, ke arahnya kemana. Kawin. Sok diskusi. Sok ditulis langkah-langkah. Rumahnya di mana? Tentukan lah rumahnya di mana. Terus belok kiri 400 meter jalan kanan bego Kiri kurang sok kiri kurang nih. Jalan di mana jalan? Kiri mana? Tempatkan posisinya si Aska kesampaian di mana? Sok. Tempatkan posisinya Kiri. Kiri. Gampang. Diskusi bareng. Aska. Kiri kurang Sok siapkan pas jalannya. Pas keluar rumah. Ke arah mana kena jalanan? apa tuh? Oke, beres semua di tunggu. berarti yo, pas sakon.
Masih Eka di dia nya. Nah, Terus euting 200 meter. Belok ke kiri, nya belok ke kiri. Lempang 200 meter, belok ke kanan. Lempang 500 meter. Masih kali lempang sampai halang aduh. jauh sekolah. 400 meter. Hopun. Kawin si ieu sana Tidak. jadi sana si adik di Bro, bro. Ini kalau wah kamu Iki, kamu ini mau oh, mana yang Iya, tuh, Zat. Tuh, Zat. Iya, beres. Tuh, hiji deui. Roco we. Weh, roco cicing we. Roco cicing roco. Hiji we. Minggu we. KBT apa? Bisa. Jangan suwe. Kalau sekolah memang izin wae lah. Satu beres. Tuh, beres belum? Total jaraknya. Aya. Tulis totalnya. Total jaraknya. Ya, tulis. Yo. Kelompok 3 beres. Beres. Beres 2. Total jaraknya beres. 1 beres. Beres semua. Oke, siap. Beres semua. Nah, siap. Habis itu kita langsung presentasi. Semua anggota maju ke depan. Ya. Siap. Dimulai dari kelompok 1. Maju. Itu. Awas, kabel. Lihat ke teman-teman, sok. Siapa? Oh. Perkenalkan dari kelompok mana, nama anggota siapa? Kelompok Putra Angge. Sok. Nama sekolah SDN Sari Kaler 2. Nama siswa Aika Dikri Eka Adipike kelas ke-6. Nah, udah. Nah, terus Lanjut ke hasilnya. langkah menuju sekolah. Nah, langkah menuju sekolah. Perhatikan yang lain, perhatikan. Ya. Sok. Keluar rumah. Jalan 200 meter melewati bundaran. Jalan lagi 200 meter lalu belok kanan. Ya. Jalan 400 meter. Selesainya. Jalan beberapa langkah menuju sekolah.
Total jarak menuju sekolah 800 meter. Udah. 800 meter. Berarti posisi rumah di A. Ya, posisi rumah di A. 200, 400. Benar, Pak. Tuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa Teman-teman yang lain ada pertanyaan tidak terkait kelompok A, katanya rumahnya dari A titik A, jaraknya 800 meter. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak, kelompok 1 kembali ke tempat duduk masing-masing, lanjut ke kelompok 2. Tepuk tangan lagi. Kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Perkenalkan nama anggotanya. Lalu presentasikan. Awas kabel. Awas kabel. Ya. Oh, perhatikan. Hei. Perhatikan. Perhatikan. Mahasiswa Akilah Yasmin Dia Nadia Nanang kelas 6. Kelompok 3. Stop. Udah belum? Iya. Yasin memiliki rumah di kawasan belok ke kiri. Lalu Yasin berjalan 200 meter ke arah kiri. Hei. Kelompok 1. Terus? Dan bertemu perempatan atau Ya. jalan. Berjalan lagi ke arah kanan 600 meter. Ya. Berjalan ke arah kiri 200 meter. Berjalan lagi ke arah kiri 400 meter. Berjalan ke kiri 400 meter. Udah. Mana coba lihat. Yasmin berada di perhatikan. Di E. Terus berjalan ke arah bundaran 200 meter. Lalu belok ke mana? Kanan 600 meter. Terus belok kiri 200. Lanjut. Sudah nyampe. Oke. Ada pertanyaan tidak dari kelompok 1 sama kelompok 3? Ada? Tidak? Totalnya katanya 1.400 meter total jaraknya. 1 kilo 1,4 kilometer. Udah? Kasih tepuk tangan. Lanjut kelompok terakhir. Yuk maju. Maju semua. Ya, perkenalkan dulu nama kelompoknya. Namanya nama sekolahnya terus anggotanya saya Abang Isa Sarhan. Coba presentasikan. Nah, dari rumah Abi maju 200 meter sampai bundaran, lalu maju 400 meter. Sampainya di bundaran kedua belok kiri melewati 200 meter, lalu maju dari bundaran ketiga 200 meter, lalu belok ke kanan 400 meter, jalan beberapa langkah, lalu Aldi pun sampai di sekolah. Jumlah
Jaraknya Perhatikan kelompok 1. 8 kilometer. Coba lihat di gambar. Albi rumahnya di mana? Nih, kasih. Albi rumahnya di mana? Lihat. Terus Hari 200 meter. 200 meter. Terus Tiluhur 400 meter. Paling jauh dong. Ke bundaran kedua. Harus menjauh. 600 meter ke bundaran kedua. belok mana? Belok ke kiri. Ya, belok ke kiri benar. Tadi kanan. Balik ke kiri. Terus Belok lagi ke kiri sepanjang 200 meter. terus Belok kiri sejauh 400 meter. ya. Dah, ada pertanyaan? Total jarak 8 kilometer. 1,8 kilometer. Coba hitung sama-sama. Hitung sama-sama, benar nggak? Sok coba hitung. Belok kiri. Bisa belok kanan. Tuh, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, sok tuh. Tuh. Weh, kerocong minggu juga Nah, sini hasilnya. Hasil. Dah, perhatikan. Kita ulas. Tadi rumahnya ada yang di A, benar? Ada yang di apa ya? Ada yang di A. Yang dari A sini 200, 400 berapa? 800. Urutannya betul. Nah, terus ada yang 200 belok kanan. 200 berapa? 400 meter. 1,4. Terus yang H 600, 900, Nah, di antara ketiga kelompok manakah yang lebih jauh rumahnya menuju ke sekolah? A. Padahal kan dari A dekat ke sekolah. Tapi kenapa jaraknya lebih jauh? Ada perbaikan jalan. Terus ada ada yang hajatan, ya. Gara-gara ada yang perbaikan jalan dan hajatan, si H yang harusnya yang rumahnya di daerah H harusnya dari sini ke sini, langsung sini langsung, atau dari sini langsung. Harus muter terlebih dahulu di sini. Jauh. Jadi jauh. Nah, gara-gara ada yang. Nah, kita biasanya kan langsung. Sekarang, nah itu kita mencari alternatif jalan lain. Bagaimana caranya kita untuk sampai ke sekolah yang awalnya misalnya 1 kilo malah menjauh menjadi 1,8 kilo. Lumayan kan, cukup jauh. Nah, yang ini tetap, kelompok yang lain tetap. Karena tidak ada rintangan atau masalah yang dihadapi saat perjalanan menuju ke sekolah. Ya. Dah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Yakin? Ada? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, perhatikan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan belajar di lain waktu. Sekarang kita simpulkan apa itu pembelajaran
atau hasil dari pembelajaran yang telah kita laksanakan. Ada yang mau terlebih dahulu menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan terlebih dahulu tentang hasil yang ini? Apa? Bu Adit boleh. Adit mau Dit? Apa kesimpulannya Dit? Kapan selesai hajatan? Hah? Oke. Bu Adila, kesimpulannya apa? Ada perbaikan jalan. Ada perbaikan jalan, jadi kita harus Bukan. muter. Terus Ada. hajatan, jadi kita harus muter. Itu kesimpulannya. Belokan Pak. Aduh. Jadi, hah? Tsunami. Jadi, kesimpulannya coding itu adalah kita harus berpikir secara runtut. Nyatu pada halaman tadi. Kumaha ya? Harus berpikir secara runtut. Runtut teh naon? Runtut teh secara sistematis, mulai dari hal terkecil sampai yang terbesar, tapi disesuaikan dengan urutannya, ya, urutan kejadian tersebut atau kegiatan yang akan kita lakukan. Seperti tadi, membuat mie, ya, direbus. Mualnya mungkin atuh mie-na diadukan jeung bumbu, ya. Nah, itu tidak naon bagus, tapi harus sesuai sistematis, ya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Dipimpin, berdoa kembali dipimpin oleh Yasmin. So, nah, setelah pembelajaran beres, kita aplikasikan hal tersebut. Misal pas keluar ke sini, sekarang pas keluar ke kelas, dari kelas harus berdasarkan urutan atau yang terdekat terlebih dahulu, tidak harus. So, cara teratur, silakan. Sudah, boleh. Sudah. Oh.